Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, yang kami hormati Pak Andri, Bu Mayang, Indro, Pak Lungi, dan Pak Jarwo, dan kawan-kawan sahabat BSI sekalian. Em, Sebelum saya mulai, terima kasih sudah nyambung banget. Saya nggak ada kalau materinya nyambung banget gitu. Dan saya bersyukur tampaknya nanti insya Allah melengkapi, gitu, saling melengkapi. Nah, sebelum saya lanjut, kayaknya suara hari ini kayak kurang greget gitu. Dan beberapa hari terakhir sebelum apa namanya, sebelum masuk kerja lagi itu saya tuh daftar gitu, sempat daftar kursus bahasa Arab, tapi percakapan versi Amiyah. Saya selama ini bahasa Arab, tapi belajarnya itu belajar yang untuk baca kitab gitu ya, dan untuk bahasa klasik. Nah, tapi saya nggak bisa kalau diajak ngobrol tentang bahasa Amiyah. Nah, di sana itu ada sesuatu yang menurut saya valuable banget tentang greetings. Jadi orang Arab itu kalau greetings, mereka itu isinya doa ya. Mulai dari Assalamualaikum, kemudian Hayyakallah, kemudian Hala wallah. Banyak, banyak lah gitu ya. Tapi intinya orang Arab kalau ketemu doa. Nah, saya pengen teman-teman dari ini pagi ini nggak harus pakai bahasa Arab. Berdiri dulu coba. Laptopnya ditaruh dulu, pastikan jangan jatuh. Pastikan jangan jatuh, aman. Berdiri masing-masing biar segar, biar semangat. Supaya nggak kering gitu ya. Saya minta Saya minta teman-teman apa samping kanan kiri yang bisa disapa terdekat. Karena saya merasakan tadi ketika saya datang, saya menyapa, itu saya merasakan power yang luar biasa di diri saya, di diri teman-teman gitu. Jadi kalau ketemu ya wis bablas saya. Tidak menyapa itu ada sesuatu yang hilang. Nah, sekarang silakan mau disapa pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Arab juga boleh. Silakan. Mau Oke. Kenapa? Dijaga biar gak sambil menyapa teman. Oke, sudah ya, sudah. Silakan, silakan duduk kembali. Baik. Ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Aplaus buat kita semua. You feel something different? Hidup kan suasananya? Hidup. Jadi kalau saya tadi datang pagi, ya udah datang, saya bodoh amat. Saya bablas ke sana, duduk. Udah nggak ada sesuatu. Tapi ketika saya datang, saya coba, Assalamualaikum, Assalamualaikum Mbak. Apa ada sesuatu yang saya dapatkan berbeda gitu, yang membuat energi saya itu lebih muncul lagi. Yang pada awalnya mungkin saya ketika mau tektok ini grogi juga misalnya. Jadi ada sesuatu yang hilang groginya gitu. Jadi misalnya ketika saya ngelucu gitu, tiba-tiba nggak lucu gitu ya. Pernah ngerasain nggak? Ngelucu gitu, aku banget gitu. Nek apa ya? Nah, itu ada sesuatu yang lain ketika kita mencoba berkomunikasi dengan kanan kiri kita. Baik, anyway, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih. Jadi, muhasabah lagi judulnya ini. Judulnya apa? Reflection. Nah, muhasabah kan artinya. Iya. Yang yang menjadi keresahan pertanyaan. Saya sempat memperhatikan kata-katanya Mbak Osi. Kalau kata Mbak Nanda tadi Mbak Osi itu teliti gitu ya, di tim HC. Saya juga coba meneliti apa yang disampaikan Mbak Osi. BSI sempat menggunakan Scrum. Berarti saiki ora. Iya, sebagai framework utama. Oh, karena Mbak Osi tahu perjalanannya. Nah, yang saya hal itu BSI sempat menggunakan Scrum. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, teman-teman ini merasa masih menghidupkan value Scrum atau kayak gimana? Masih ya, Mas Tungki ya? Daily Scrum, oke. Yang lain, ada komentar. Masih merasa mengadopsi Scrum nggak di kesehariannya? Yang Ops,
Any comments? NDC masih ya? Oke. Yang agak kenceng nih, masih masih merasa oke, nice. Mas Akhir masih. Oke. Ada yang masih merasa, ada yang enggak. Oke, HC, Rani, what do you think? Hah? Oke, belum familiar. Oke. Enggak masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi ritualnya ada yang hidup tadi kata Mas Tuki, daily scrum hidup ya. Retro juga hidup ya. Backlog ada nggak? Oke. Berarti ini nyambung ini bisnis. Pertanyaannya. Artinya apa ini? Beneran nih kita nih pakai scrum gitu. Atau cuma sekedar ya udah ritual aja. Ya udah dari scrum, yuk dari scrum. Lapor, selesai. Baru kuwi ngopo? Ya wis, nothing. Retro yuk, dapat satu ngobrol. Terus habis itu udah. Apakah ada makna di balik semua itu? Apakah nilai-nilai yang ada di Scrum itu eh, terimplementasikan dengan baikkah atau tidak? Atau hanya sekedar ya ritual saja? Jadi di sini yang menjadi keresahan adalah ya ini cuma praktis-praktisnya aja. Kayak kita tuh kalau di keseharian, ya sholat, wayai sholat, ya sholat. Tapi isinya sholat itu nggak dapat gitu. Kan tujuannya apa? Inna sholat tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau kita mungkin, ya saya sudah sholat 5 waktu kok, tapi masalah perbuatan keji dan mungkarnya masih berlangsung. Yang salah siapanya? Sholatnya? Bukan. Tapi bagaimana kita mengadopsi nilai-nilai dalam sholatnya itu yang belum dapat. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kemudian saya juga berpikir, ya terus selama ini tuh kita ngapain gitu? Jangan-jangan kita tuh nggak perlu daily scrum gitu. Jangan kita tuh nggak perlu repot-repot bikin acara retro. Jangan-jangan kita tuh nggak perlu bikin semacam backlog. Yang penting kita kerja, kita deliver, selesai. Gitu. Jangan-jangan. Ini saya nggak marah ya, kok diem semua ini. Wah Pak Fatan marah ini. Terpukau. Bahaya kok terpukau sama saya Mbak. Bahaya nanti. Nah, jadi kita coba ya ingat-ingat kembali. Ngapain sih gitu. Kita ini kerja ini ngapain gitu. Ya ini bukan hal yang wajib. Oh pokoknya kalau ngedevelop software harus pakai Scrum. Enggak. Ini kondisional, kebutuhan. Tapi lagi-lagi, kenapa kita mengadopsi Scrum? Nah, itu yang mungkin yang perlu kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan saya tadi pagi itu kepikiran juga, ini kalau kita renungi benar-benar, Scrum ini sebetulnya nggak cuma buat software development aja. Di rumah tangga itu bisa berlaku nih Scrum. Nah, kita lihat coba ya. Slide berikutnya. Oke, ini definisi. Saya terus terang nggak suka sama slide ini gitu. Tapi lagi-lagi ya tak sampaikan aja. Kan ini teori banget nih. Scrum adalah begini-begini. Teori banget kan? Dan itu di ujian pasti keluar biasanya. Kalau dosennya nggak ngasih materi yang membangun critical thinking. Apa yang dimaksud dengan Scrum? Nah itu pasti gampang banget. Apalagi ujiannya open book ya. Enak banget ya. Tinggal mindah atau menerjemahkan ini. Tapi lagi-lagi perlu sampaikan ini lagi. Ya, saya perlu highlight ini lagi. Yuk. Saya mau tanya, daripada saya menjelaskan, saya mau tanya. Menurut pemahamannya Mas Elvo, ini apa gitu? Scrum ki apa? Nek niki diwaca sekilas apa Mas? Saya baca dulu ya Pak. Hmm. Boleh dijelaskan dengan satu kalimat, boleh satu kata bahkan boleh. Scrum itu saya baca dulu. Bahasanya susah ya? Ya, karena ada yang ditebel-tebel dulu, Pak. Oh, itu justru fokusnya di situ. Oh, gitu. Sik tahu buyur malah nanti. Enggak boleh enggak, Pak? Enggak apa-apa. Menolak menjelaskan. Siapa yang mau ini mau bicara? Ini framework ya, framework satu. Terus digunakan untuk nyelesain masalah yang rumit katanya.
Nah, yang jadi masalah ini pekerjaan-pekerjaan teman-teman ini rumit apa nggak seru kehidupannya teman-teman? Jangan-jangan. Ayo, ada yang mau jelaskan, Mbak? Adif, Pak. Kalau dari intinya tuh Scrum adalah cara tim untuk bekerja sama, itu nanti dibagi-bagi menjadi sesuatu yang kecil dan bisa di-manage dengan baik, dan itu dan berkelanjutan untuk improving ke depannya. Itu sih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi gimana kita caranya bekerja sama gitu ya? Caranya satu tim bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan membreakdown pekerjaan-pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil gitu ya. Improve gitu. Dah gitu. Nah, kadang-kadang kita itu makanya ini jebakan saya masuk gitu. Kita terjebak pada definisi. Yang kita cari itu apa sih? Nilai. Ada nilai nggak di sini? Sekarang dari definisi ini ada nilai yang kita bisa ambil. Kadang-kadang itu memang kita terjebak definisi. Sholat adalah begini, begini, begini. Tapi ruhnya di dalam sholat itu apa? Nah di sini, di antara ruh yang saya bisa sampaikan adalah ini nih, work together. Kalau kita tarik lagi namanya kolaborasi. Ruhnya di situ, Scrum itu. Oke. Kemudian yang paling penting di sini saya bisa katakannya tadi continuous improvement tadi, peningkatan yang berlanjutan. Semakin hari bisa semakin baik, makin ada kemajuan, makin ada peningkatan dan sebagainya. Ruhnya di situ. Maka jangan terjebak pada definisi. Nah, pertanyaan jebakan saya tadi masuk gitu. Jadi kita hanya fokus pada definisi. Padahal yang saya mau catat adalah teman-teman bisa nangkap gak sih nilainya apa? Sesuatu yang berharga yang bisa kita ambil apa? Oke, next. Nah, ini dia. 3 pilar, 5 core values. Nggak usah saya jadikan PR. Tolong ya di semua nggak ada gunanya dihafal. Ya ada sih ada. Kita lanjut dulu. Jadi Scrum Framework itu ada 3 pilar dan 5 core values. Nah, nanti ini ya yang akan menjadi inti pembicaraan kita hari ini dan yang akan menjadi inti ruh kerja kita sehari-hari itu ya 3 poin dan 5 poin ini. Oke, diingat-ingat, dihayati, dipraktekkan. Dan tadi saya bilang ini bisa dipraktekkan dalam urusan rumah tangga. Oke, next. Ini saya sampai jam berapa ya? Biar saya estimasi kecepatan slide-nya. 9 kah? Oke, 9 dikit. Oke. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Nanda. Jadi ada yang namanya pilar dari Scrum. Itu ada 3 poin. Ada transparansi, inspection, sama adaptation. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah selama teman-teman menjalankan rutinitas pekerjaan di BSI ini, 3 pilar ini yang tadi mengaku, ya saya tiap hari daily Scrum kok. Saya ada retro juga kok gitu. Saya pakai backlog juga. Tapi apakah hal-hal itu tadi merefleksikan 3 pilar ini? Apakah dengan adanya backlog teman-teman sudah merasa ya, semua pekerjaannya sudah transparan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, semuanya tahu kamu ngapain, saya ngapain gitu ya. Nah, dengan adanya daily Scrum kita bisa melakukan inspeksi. Oh ternyata ada yang kurang di sini. Oh ternyata saya perlu perbaikan di sini. Oh ternyata di sini sudah beres. Saya harus lanjut kemana? Gitu. Mana yang butuh diadaptasi, mana yang butuh disesuaikan kembali. Nah, sampai sana belum. Gitu. Apakah ya tadi? Yuk daily Scrum berapa menit biasanya, Mas Tuki? 1 jam? Nggak boleh lama-lama. 10 menit ya. Nah, biasanya apa? Hari ini saya begini, kemarin saya ada masalah ini, terus kendalanya apa? Udah selesai gitu. Oke? Terus ngapain nggak udah itu? Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika teman-teman yang lain itu menyampaikan kendalanya? Apa Mas? Dari Scrum.
Kamu dapat apa dari informasi dari sana? Dapat progres dari masing-masing apa rekan kerja. Jadi dari satu backlog itu mereka sampai mana seperti itu. Terus ya itu sih. Terima kasih Mas Zul. Jebakan saya masuk lagi. Berarti hanya sekedar laporan progres. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Inilah gunanya Scrum Refreshment. Kita refresh lagi. Jangan sekedar cuma saya lapor. Saya ngerti teman saya lapor. Terus apa? Apa dampaknya di diri saya? Apa yang harus saya lakukan kalau teman saya udah lapor kayak gitu gitu. Oke lah, tadi bagus juga sebenarnya. Dengan adanya pelaporan itu kan di sini, oh transparan ya. Kita tahu si dia itu ngapain. Kita tahu si dia itu punya masalah apa. Ya. Kita tahu dia itu akan melakukan apa di hari ini. Kita tahu. Tapi terus setelah itu apa gitu. Gitu loh. Jadi saya kembali lagi kalau di S3 itu kebanyakan sama saya juga sering Pak Andi bilang kita sering ditanya kenapa, so what gitu. Ya enggak Pak Andi, Pak Andi kalau dulu bimbingan so what gitu kan. Saya juga sama dulu waktu S3. Kalau udah begini, saya menentukan metode ini Pak. Saya mau mengusulkan ini Pak. Terus ya tadi kita banyak banyak coba lihat tadi daily scrum. Oh saya hari ini mau ngapain? Terus ngapain kalau udah kamu hari ini melakukan perbaikan ini? Bingung kan? Nah, itu loh yang coba kita hidupkan lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita hidupkan lagi di diri kita sendiri. Oke. Sehingga pilar-pilar ini ya, benar-benar kita bisa rasakan di dalam ya, pengerjaan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke. Dan ini nyambung juga nanti dengan 5 value. Oke ya, kita ingat-ingat ya, ada transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Jadi kita dikatakan ini semua proses itu harus kita buka. Tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Pokoknya ini nggak boleh tim tim lain tahu masalah ini. Ya, kecuali nanti masalah ada data apa ceritanya lain. Tapi proses ya, pengerjaan ini apa yang teman-teman kerjakan. Jadi ini visible to everyone involved. Jadi semua yang terlibat di situ bisa mengakses, bisa tahu. Kemudian juga secara reguler ya, produk kita inspeksi. Ini beneran nih menu ini sudah bisa sesuai dengan kebutuhan atau ada nggak yang masih ada kekurangan di sana? Ada nggak yang perlu kita adaptasi di sana? Ya. Jadi hal-hal itu, ini, Pak kita sudah kok sebetulnya dalam seharian. Iya sudah. Tapi kadang-kadang mungkin kita kurang greget ya, kurang nyokot lah istilahnya. Makanya akhirnya hanya sekedar apa? Itu tadi rutinitas tanpa ada nilai. Oke, berlanjut ke slide berikutnya. Nah ini dia. Jadi setelah kita tahu pilarnya, ya, di sini ada namanya values. Ada 5 values dari Scrum. Courage, fokus, komitmen, respect, sama openness. Nanti kita bahas ya. Hubungannya apa sih Pak pilar sama value gitu? Keterkaitannya apa gitu? Kontribusinya apa? Ya. Di sini courage itu apa? Jadi setiap tim member itu memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Keberanian untuk melakukan kesalahan juga. Tapi yang bukannya disengaja ya. Oh, pokoknya sepenting terabas. Jangan gitu. Tapi maksudnya kita berani coba, misalnya terjadi kesalahan ya kita belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah fokus. Ya. Jadi kita perlu fokus. Kalau kita punya satu sprint, dalam satu sprint itu ada satu apa? Goal, satu tujuan. Nah, jangan sampai kita itu hilang fokus karena kita tidak punya tujuan yang jelas di sprint itu. Atau ketika di tengah jalan sprint ada sesuatu lain yang ganggu, kadang-kadang itu bisa mengganggu fokus kita. Sehingga tujuan dari sprint kita akan sedikit bergeser. Dan kalau di bukunya Jeff Sutherland itu dikatakan multitasking itu nggak sehat gitu. Ya namanya multitasking. Tapi nggak tahu ya fakta di lapangan pasti teman-teman multitasking ya. Jadi kita harus apa? Fokus.
Jangan sampai terdistraksi. Karena distraksi itu ya, bisa membuat kita buyar. Kayak sekarang nih, saya ngerasakan banget ketika di zaman di browser saya itu, saya masih punya akun Facebook. Sekarang saya udah nggak punya. Jadi setiap berapa menit kayaknya rasanya pengen buka Facebook gitu. Tiap berapa menit kayaknya pengen buka Instagram gitu. Tiap berapa, iya iya betul kan? Lagi kerja gini, kayaknya pengen buka Twitter gitu. Ada semacam habit kayak gitu nggak? Ada ya, ada ya. Itu kan bikin hilang fokus itu. Kita lebih sering terdistrak sehingga tujuan. Jadi malah lupa gitu. Ini tadi saya mau ngapain ya gitu. Makanya fokus itu penting. Kemudian yang ketiga, ada namanya komitmen. Jadi secara personal itu setiap member itu punya gimana caranya tujuan dari sprint ini itu tercapai. Gimana caranya saya bisa memberikan kepuasan pada customer saya di sprint ini. Jadi kita aja kalau kita punya komitmen ya kita akan fokus ke sana dan kita nggak akan kemana-mana. Dan saya yakin nih teman-teman eh, saya bisa pastikan lah teman-teman pasti punya komitmen. Cuma kadang-kadang masalahnya gangguannya itu banyak sekali. Gangguannya banyak sekali. Ya kadang-kadang ada, saya tidak menutup kemungkinan kita ini hidup kan tidak di pekerjaan di kantor. Ya kadang-kadang ada constraint di rumah, anak saya kenapa, mungkin istri kenapa, tetangga kenapa. Kemudian yang keempat adalah respect. Jadi di sini kalau kata respect ini saya lebih akan sambungkan dengan kata kolaborasi. Jadi ketika kita berkolaborasi satu sama lain kita akan tumbuh di dalam diri kita ya, respect. Respect dari sisi apa? Ya kan kita tahu di sini. Misalnya di sini saya di bidang pengembangan, kemudian ada Bu Mayang di bidang perencanaan, ada Pak Jarwo gitu. Kalau saya bilang ini pekerjaannya pengembangan, ya nggak ada urusannya penjenengan ngurusin dev nggak ada urusannya. Ya, jangan kayak gitu. Misalnya gini, ada serangan muncul. Nah, ini kan urusannya dev nggak ada urusan di sini. Itu kan nggak ada rasa respect ya, nggak ada rasa empati di sini. Nah, di dalam itu gimana caranya? Saya lebih cenderung nanti menggunakan kata kita ketimbang oh ini pekerjaannya ops. Oh yang diserang ini ops itu. Bukan, ini semua pekerjaan kita. Kita ada muncul rasa respect. Saya berempati ya, saya punya bisa berkontribusi apa terhadap masalah yang sedang dialami sekarang dan sebagainya. Kita bisa bantu apa? Ini kalau nggak ada di mindset kita, ini payah nanti. Ya tadi itu yang terjadi. Wah, ini kan pekerjaannya back end. Nah, front end yang penting nampil lah gitu. Masalah ini ya back end lah, API-nya gimana, back end lah, nggak peduli saya. Nah itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang terakhir ada openness. Openness ini dekat tadi dengan pilar yang namanya transparansi. Ya. Oke, tapi di sini ya dikatakan ya, the Scrum team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work. Jadi semua hal itu jangan ada yang ditutupi. Nggak ada yang namanya backbiting, gitu. Ngerasani wah ini, nggak ada. Tapi semuanya kita buka aja, kita sampaikan. Kita punya masalah ini, kita punya kendala ini, disampaikan semua biar semuanya enak selesai. Makanya saya bilang, ini kalau diterapkan di kehidupan suami istri, bagus loh. Buat yang belum menikah, nanti di antara pelatihan pranikahnya itu pelatihan kayaknya. Ya karena loh, coba aja ini. Nilai-nilai ini coba terapkan yang sudah berumah tangga. Coba aja praktek. Saya ingin antara suami istri nggak ada openness coba. Nah, sini yang curiga, ngapain pulang malam? Habis ini ya, futsal lagi. Nah, itu ya Mas Indra. Saya. Soalnya suami mau futsal aja takut itu, kan itu kan masalah itu berarti di rumah tangganya kan. Suaminya mau futsal aja nggak berani izin itu. Gitu ya. Nggak ada komitmen, nggak ada respect. Wih lo bu anaknya gitu, malah gitu. Anakmu gitu, lo piye toh ki?
Kan anaknya semua berdua gitu, bukan anaknya istrinya doang gitu. Mana ada respect di sana? Nggak berani bawa raket rumah, itu saya kayaknya. Enggak. Malah dibuka gitu. Openness sih nggak, ini openness tadi. Oke, ya, baik, next. Oke, nah kita tadi sudah tahu ya, ada pilar Scrum, ada transparansi, inspection, sama adaptation. Kemudian value-nya, ya. Ada apa tadi value-nya? Courage, uh-uh, 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 apa aja, Bo? Aiki lo yo. Mungkin enak lo. Jadi gini, si pilar tadi itu dia akan mensupport, mendukung proses, ya, berjalannya Scrum. Sedangkan values ini dia akan lebih support kepada people-nya, orangnya yang ada di dalam organisasi. Jadi pilar itu support ke proses, values itu lebih support kepada people. Oke. Jadi gimana Scrum itu bisa berjalan? Ya kalau pilar-pilarnya ini dilakukan, diperhatikan. Gimana Scrum-nya bisa berjalan baik? Kalau orang-orangnya itu, ya, they shape the team, culture with commitment dan seterusnya. Kalau value-value ini dihidupkan di setiap member timnya. Jadi kalau apa ya di sini dikatakan, they define how people behave. Gitu. Kalau orangnya nanti punya komitmen, punya courage, ya insya Allah Scrum-nya jalan dengan baik. Gitu. Nah kadang-kadang yang jadi masalah kita terjebak pada framework. Sebagaimana saya jelaskan di slide berikutnya. Halo, next. Nah, kita ini terjebak di sini sekarang posisinya yang saya lihat. Tahu menurut pandangan teman-teman gimana, tapi yang saya lihat terjebak di sini, sedang berada di fase, ya yang penting ono daily scrum lah. Yang penting ono intro lah gitu. Tapi apa nilai yang ada di belakangnya itu hilang. Iya apa iya? Tampaknya iya. Yang saya rasakan ya, entah dari teman-teman gitu. Ya kita ada ini semua. Product owner ada? Ada. Timnya ada? Ada banget. Sprint ada nggak? Sprintnya berapa lama? Ada yang berani punya sprint 8 minggu? Ada yang 8 minggu? Ada? Nggak ada kan? Kalau Pak Andri sprintnya paling 2 jam ya, lari kan. Lari. Lari. Jadi ini pasti teman-teman kalau bikin sprint ya 1 sampai 4 pekan. Saya tanya timnya yang ngurusin keuangan, Mas Kiki Mas tadi kayaknya. Sprintnya berapa lama? Sprintnya berapa lama? Hah? 2 minggu, oke. Kenapa nggak berani 5 minggu, Mas? Kelamaan, oke. Kan masih patuh dengan ini gitu. Masih patuh nih, masih dipegang ini loh. Prinsip ini masih dipegang. Cuma apa yang di belakang itu? Kenapa 5 minggu tadi terlalu lama? Kalau terlalu lama nanti masalah apa inspeksi, adaptasi dan seterusnya itu juga nanti akan terdampak di sana. Oke, eh nggak tahu SM ada nggak kita? Nggak ada ya. Ah, oke, yang ini berarti memang nggak ada, nggak apa-apa. Daily Scrum ada, review ada ya. Oke, retro ada ya. Ada. Retro tuh kayaknya di sini asumsinya retro tuh, oh retro makan berarti kan? Hah? Nonton, walah. Ya, ora apa-apa. Karena di dalam bukunya Scrum itu retro itu gimana caranya kita membangun relationship yang lebih baik di antara. Ya nonton mungkin bisa. Nonton apa dulu tergantung ya kan. Tapi di sini saya yakin makhluk-makhluk inilah ya. Itu ada semua. Oke, next. Ini saya nggak akan jelasin teori sebetulnya. Saya agak malas jelasin ini. Karena ini bukan fokus saya, bukan malas sih. Saya nggak akan jelaskan ini sekarang itu. Kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut ya, mungkin kita adakan lagi sesi khusus untuk gimana kita memahami Scrum Master itu kudune piye, tim kuwi kudune kepiye, PO itu harusnya seperti apa, terus apa product owner, ya, developer harusnya gimana, kita kan punya PM harusnya seperti apa, itu bab lain gitu.
Karena hari ini saya fokusnya adalah biasanya nilai-nilai ini hidup kembali. Itu saja misi saya hari ini. Ya, tujuan saya. Oke lah. Ya, ini overview-nya kayak gini ya. Saya nggak akan bahas mungkin di lain waktu. Nah, karena sudah ada semua. Nah, yang jadi poin di sini adalah saya mau hubungkan antara komponen-komponen tadi loh dengan pilar dan value. Jadi mungkin kadang-kadang kita nggak kepikiran kenapa ya ada product owner gitu. Kenapa ya ada backlog? Kenapa ada retro dan sebagainya. Nah, ini di sini di komponen Scrum itu ada 3 kan, ada role-nya, ada artifaknya, ada event-nya. Dan masing-masing ini semua memiliki kaitan erat dengan pilar dan value. Oke? Jadi di sini keberadaan product owner, SM, pengembang, tim pengembang ini ya dia support transparansi. Kemudian juga dia membangun respect dan komitmen juga. Karena setiap role itu ya, punya peran yang masing-masing berbeda. Punya peran yang masing berbeda, tapi kita harus komit dengan peran kita. Gitu. Kemudian juga enable courage. Gimana caranya? Ya, developer itu berani mengambil keputusan. Gimana caranya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini kan nyambung dengan courage dari value-nya Scrum. Kemudian juga artefak ini. Adanya backlog. Ya. Kalau dulu, ini saya biasanya hari-hari itu ngecek Jira dan Confluence-nya teman-teman. Di sana saya baca backlog-nya teman-teman ngapain. Dan itu saya lihat, saya baca. Tujuannya apa ya? Saya ngerti transparan semuanya. Semuanya transparan. Kita olah iki, si iki ngopo, ada masalah apa, semuanya kelihatan. Kemudian juga artefak ini ya, dia dukung sisi inspection. Dan ini secara reguler dia di-review ulang, dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kalau berarti perlu diadaptasi lagi, perlu diperbaiki lagi. Dan ini juga mencerminkan fokus dan openness. Oke. Karena kita ada namanya nanti prioritisasi. Mana yang jadi pekerjaan prioritas dan mana yang bukan prioritas dan seterusnya itu kita atur juga di sprint planning biasanya. Kemudian event. Event ini ada review, ada retro, ada daily scrum dan seterusnya ini. Ya, ini support inspection dan adaptation. Kemudian juga daily study, ya, sorry. Ini berkaitan dengan openness dan respect. Kemudian juga ada sprint goal. Ya. Di sini nyambung dengan komitmen dan fokus. Nah, di sini loh nyambungnya. Kadang-kadang kita kan belum mikir saja sampai sejauh ini. Kenapa ya harus pakai backlog ya? Bukan harus sih. Kenapa ada backlog? Kenapa ada review? Kenapa ada retro? Gitu. Yang kita tarik ke belakang adalah nilai apa yang bisa saya dapat dari retro, nilai apa yang saya bisa dari proses-proses itu tadi, event dari artifact dari roster. Next. Oke. Jadi ini pesan intinya. Tapi ini belum slide terakhir. Pesan intinya adalah ya, Scrum Component itu bukan cuma sekedar struktur saja. Gimana caranya dia bisa mengaktifasi nilai dan menopang pilar sehingga Scrum itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oke? Jadi kalau benar-benar Scrum timnya itu truly live the Scrum values, bisa mengadopsi benar-benar value-nya itu, nanti otomatis juga Scrum pilarnya juga akan datang, nyusul gitu. Maka nilainya itu kita pegang dulu, nanti otomatis pilarnya juga akan datang secara sendiri. Oke, kita lanjut. Next. Halo. Oke. Kira-kira yang dari teman-teman Scrum itu apa tadi? Framework ya? Saya di sini agak sedikit bergeser. Mungkin ada yang berbeda pandangan, berbeda aliran dengan saya. Saya lebih memandang sekarang ini Scrum ini sebagai sebuah mindset. Ya oke lah framework kita bisa jalankan, tapi saya cenderungnya ke mindset. Mindsetnya apa ya? Ada agility, agile gitu ya. Kemudian fokus, continuous learning.
Dan ini yang jadi poin yang kedua adalah kita punya ritual tadi. Itu tuh cuma tools, bukan jadi tujuan akhir kita. Itu hanya tools saja, alat bantu, tapi bukan tujuan akhir saja. Kemudian juga, ya, lagi-lagi di sini, collaboration itu is at the core. Intinya kolaborasi. Tidak ada yang namanya kerja sendiri-sendiri. Tidak ada yang namanya tidak komunikasi satu sama lain. Kebayang nggak misalnya, kita nih di manajemen, saya nggak pernah ngobrol sama Pak Andri, saya nggak pernah ngobrol sama Bu Mayang. Ya, yang penting teman-teman ngedev dah gitu. Kebayang nggak ya? Jadinya apa? BSI gitu. Saya nggak pernah ngajak ngobrol gitu. Nah, ini kan nanti kacau gitu semuanya. Makanya nilai kolaborasi itu, ya, makanya saya di manajemen merasa senang gitu. Saya punya partner-partner yang insya Allah hebat gitu. Nah, saya bisa berkolaborasi, saya bisa belajar banyak gitu. Meskipun kadang-kadang kita beda pendapat, itu biasa. Yang namanya beda pendapat itu biasa. Dan itu sampaikan saja. Itu bagian dari openness kita, transparansi kita. Oh, saya enggak dengan begini, Bu, Pak. Kayaknya baiknya begitu. Dan seterusnya. Dan juga yang keempat adalah value value over activity. Jadi success isn't about doing more, it is about delivering outcomes that truly matter to users. Jadi kalau kita mendeliver sebuah fitur, mendeliver sebuah software, itu yang kita cari apanya sih? Hah? Yang kita cari apa? Saya kepake gitu, udah. Mindsetnya gimana mindsetnya? Oh, yang dulunya manual sekarang tersistemkan, sudah? Atau ada nilai lain yang di dalamnya yang sebetulnya mau kita tuju? Saiki contohnya apa ya? Sistem apa yang lagi kepake? UI apa ya? Banyak banget ya. UI akademik lah misalnya. Atau admisi yang kepake terus tiap hari. Itu kita hanya sekedar bikin aplikasi, calon mahasiswa bisa mendaftar, selesai, sudah? Atau ada sesuatu yang lain kira-kira? Atau misalnya proses bisnisnya dari A, B, C, D. Ya udah, A, B, C, D ini masukkan ke sistem. Selesai. Tanpa kita memikirkan, barangkali B sama C ini nggak perlu. Kalau udah masuk ke sistem, kita bisa langsung lompat dari A ke D. Nah, mindset ini kalau nggak tertanam, itu value-nya sampai ke user. User akhirnya hanya mengerjakan sesuatu yang rutinitas tanpa ada sesuatu yang didapat secara apa ya? Wah, kayaknya dulu manual tuh nggak enak banget ya Mas, dengan adanya sistem ini, saya semakin efisien pekerjaannya. Oleh karena itu, pakailah UI apa gitu. Bisa jadi kayak. Nah, value ini loh yang kadang-kadang mungkin kita dari sisi PM, kita dari sisi apa? Developer perlu berpikir sampai sejauh sana. Karena barangkali ya, yang kita terjemahkan kan apa ya, staff PO gitu kadang-kadang, Mas iki alurnya dari aset ya begini nih gini. Udah ya Mas tolong dibuatin sistemnya. Ya udah, oke. Yang penting jalan, selesai, serah terima udah. Tanpa kita mengerti dan memahami, barangkali ada proses yang kita bisa pangkas, barangkali ada hal-hal yang ini nggak perlu Pak. Gitu. Oke, yang terakhir di sini adalah always inspect and improve. Oke, ini nyambung dengan semuanya tadi. Oke, terakhir, next slide kayaknya terakhir ini. Nah, ini yang saya tanyakan di retro kemarin ya. Hari ini siapa yang bahagia? Angkat tangan. Ora ono, Masya Allah. Hari ini siapa yang bahagia? Angkat tangan. Hari ini siapa yang bahagia? Angkat tangan. Oke, oke. Dulu tuh nggak tahu ya. Sekarang di BSI masih ada nggak sih tulisan jangan lupa bahagia gitu? Ya, oke. Kayaknya yang nggak ada di tempat manajemen tempat saya nggak ada. Ya Bu ya Pak. Kayaknya kita juga perlu dikasih itu kayak biar kita juga bahagia gitu. Jadi intinya kerja itu yang penting happy sebetulnya kalau saya. Kalau di bukunya si Jeff Sutherland itu bisa dipraktekkan. Pulanglah kalian jam 5, kemudian nonton film, matikan HP, kemudian nonton film di waktu akhir pekan. Tapi yang saya mau titik beratkan adalah gimana teman-teman itu seneng. Jadi gini,
teman-teman yang saya harap di kantor itu senang. Kalau sudah senang, nyaman, itu mau kerja apapun enak. Jadi apa tadi? Suportif, membuat dia bisa lebih berkembang. Yang ketiga menarik lagi. Ini perhatikan waktu sholat. Wih, soleh banget kayaknya semua di PS ini berarti kan. Alhamdulillah. Itu yang saya, wih, beneran juga ya. Karena apa? Jame wayahe zuhur wis berkabeh. Tapi teman-teman itu jadi poin bagus loh menurut saya. Ya. Di PS itu teman-teman perhatian sama sholat. Kemudian ada kultum gini ini juga ngisti kan, ngecas gitu. Karena ketika Jumatan kan kita milih tidur. Enggak. Jadi gantinya Jumatan kultum sini lah dengerin nasihat itu ya. Karena apa? Happiness itu, happy teams itu akan lebih kreatif, lebih fokus, lebih tangguh juga. Oke. Jadi kalau ada orang yang merasa wah dihargai banget nih, saya dipercayai banget, nah, dia akan lebih perform better. Itulah yang membuat saya termotivasi kadang-kadang saya kunjung ke teman-teman, saya menyapa teman-teman itu dalam rangka supaya teman-teman itu juga merasa ada, oh saya eh, punya mitra di BSI, manajemen yang mau mendampingi saya gitu, sehingga saya akan percaya diri. Ya. Kalau ada apa-apa saya tinggal lapor aja ke manajemen dan seterusnya gitu. Oke, ya intinya itu. Jadi yang terakhir adalah happiness isn't a bonus. Jadi bukan sebuah bonus, tapi ya gimana caranya dia adalah sebuah fondasi supaya tim itu bisa lebih perform dengan lebih bagus. Barangkali itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Lagi saya juga open untuk dikritik. Kalau ada yang tidak pas, tidak sesuai, silahkan sampaikan saja ke saya. Kalau ada yang kurang, ya silahkan ditambahi. Kalau ada yang perlu dikurangi, ya silahkan dikurangi. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.